Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sir Edwin Z. Video kita yang terdahulu telah membahas masalah bagaimana mengungkapkan pertanyaan dengan menggunakan question words, yaitu what and who. Dan sekarang ini kita akan membahas masalah the simple present tense atau present tense atau present time atau kalimat yang sederhana. Nah, kalimat sederhana ini atau the simple present tense ini digunakan satu untuk mengungkapkan kebiasaan sehari-hari. Yang kedua, menyampaikan fakta secara umum. Jadi, fungsi dari the simple present tense itu ada dua untuk sementara ini, ya. Dan rumusnya, misalnya I, you, we, they ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Dan he, she, it plus verb one plus s atau is. Sebagai contoh, for example, I watch television every day. Saya menonton televisi setiap hari. Nah, ini berarti saya ini mengungkapkan kebiasaan dia sehari-hari menonton televisi. Ya. I, personal pronounnya, ditambah verb one, watch. Watch, menonton. Kata kerja pertamanya, watch. Lanjut. Contoh kedua. They sleep every night. Mereka tidur setiap malam. They, personal pronoun, verb one, sleep. Jadi mereka ini tidur setiap malam. Lanjut, nomor 3. We go to the library every Friday. Kami pergi ke perpustakaan setiap hari Jumat. Jadi dia mengungkapkan kebiasaan kami ini ke perpustakaan setiap hari Jumat. Walaupun sekarang kebiasaannya ini sudah terjadi pada masa lampau dan sekarang masih dikerjakan. Kemungkinan besarnya yang akan datang masih mereka itu pergi ke perpustakaan setiap hari Jumat. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebiasaan sehari-hari. Lanjut, nomor 4. You eat breakfast every morning. Kamu sarapan pagi setiap pagi. Kamu sarapan setiap pagi. Nah, itu juga merupakan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan. Kemudian nomor 5. A square has 4 equal sides. Bangun persegi 4 memiliki 4 sisi yang sama. Nah, inilah yang saya maksud menyampaikan fakta secara umum. Contoh nomor 5 ya. Nah, ini yang rumusnya, ini rumus yang kedua. Berarti dia eat a square. A square ini bisa kita gantikan dengan it square. Has, dia kata kerjanya has ya. Bukan have, tapi has karena dia personal pronoun. Bentuk ketiga tapi tunggal. Bentuk ketiga jamak maksudnya. Number 6. She eats lunch at the restaurant. Dia makan siang di restoran. She eats. It ini kata kerja pertama. Oleh karena dia menggunakan she,
kita tambahi S. She eats lunch at the restaurant. Number 7. It snows in the North Pole. Cuaca salju di kutub utara. Nah, inilah yang menyampaikan fakta secara umum, ya. Nomor 8, nomor 8. He reads book every day. Dia membaca buku setiap hari. Reads. Oleh karena dia he, personal pronounnya, maka reads kata kerjanya kita tambahkan s. Nah, nanti dalam penambahan huruf s atau is itu ada aturannya. Dan aturan ini sudah saya bahas di video saya yang kedua. Bagaimana cara menambahkan s atau is? Misalnya kalau kata kerjanya di awal kata kerja boy misalnya. Misalnya boy, kata bendanya boy misalnya, B O Y, boy, tinggal tambahkan s saja, boys. Kalau dia misalnya sleep misalnya, sleep, kita tambahkan s saja, sleeps. Nah, di video yang kedua itu sudah dibahas kata kerja, bagaimana caranya menambahkan s atau is-nya. Tapi kalau I, you, we, they nggak perlu ditambahkan s atau is. Nah, begitulah. Bahasa Inggris ini sebenarnya sangat sederhana kalau kita rajin melatihnya. Melatih membuat kalimat latihan, baik itu melalui membaca, menulis, mendengarkan, dan praktek kepada teman-teman kita yang suka juga belajar bahasa Inggris. Bisa kita praktekkan. Karena semakin kita sering latihan, semakin terbiasa. Oke, begitulah. Saya rasa cukup sampai di sini dan mudah dipahami oleh kita semua. Dan tetap selalu mendukung channel saya dengan cara menekan tombol like, subscribe, komen, dan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam pembuatan video berikutnya. Oke, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.